Eh, Selamat pagi, Pak. Perkenal kami dari PR7 di sini untuk mempresentasikan eh, hasil solusi yang telah kami buat untuk tugas T09 kali ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiarani Sibarani dengan NIM 12S22037 dan PR Saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004. Baiklah, kita akan eh, beralih ke code-nya langsung. Sebelum beralih ke code-nya, di sini kami akan membacakan case dari uh, readme-nya. Di sini kan sebenarnya ini sama dengan readme yang T08, namun itu yang ditambahi bisa kita lihat di layar penambahan data student. Itu pada file T09 _01. Fitur ini itu ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama. Terus dia diikuti 4 segmen data lainnya, yaitu CID, CNAME, year, dan student programnya. Format perintah yang digunakan bisa kita lihat pada layar. Setelah itu, untuk menambahkan semua data yang baru, fitur itu akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Ada yang perlu kita ingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Dan fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua itu yang ditambahi ada tentang menampilkan semua data student yang di file T901.c. Ini ditandai perintah print student. Nggak ada tidak ada segmen tambahan. Format perintah yang digunakan bisa kita lihat di layar print students yang itu. Kemudian untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif untuk menampilkan sebuah course itu, fungsinya itu akan memanfaatkan fungsi si print student. Terus untuk yang ketiga, uh, fitur itu ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu sama kayak yang tadi, code, name, credit, dan bedanya di passing grade. Format perintah yang digunakan adalah bisa kita lihat di layar. Uh, Terus untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Terus untuk yang keempat itu ada penambahan fitur ditandai dengan perintah print courses tanpa segmen tambahan. Format perintahnya bisa kita lihat pada layar, yaitu print courses. Uh, untuk melengkapi fungsi print courses dengan menyertakan courses yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya, secara iteratif untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Terus ada yang kelima itu mencari data student berdasarkan ID. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintahnya bisa kita lihat pada layar. Yang kemudian untuk melengkapi fungsi find student by ID itu dengan menyertakan student yang akan ditampilkan, sentinel variable, dan ID yang akan digunakan sebagai baris pencarian. Kita menggunakan strm compile untuk memeriksa kesesuaian si ID. Kalau jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Namun jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Untuk yang keenam itu uh, untuk untuk mencari data course berdasarkan code. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Untuk keluarnya bisa kita lihat pada layar. Dan untuk melengkapi fungsi find course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian, kita menggunakan compile untuk compare untuk memeriksa kesesuaian kode. Oke, kita beralih ke akademik basic. Di sini ada ada fungsi, kami memakai fungsi void dengan nama fungsi print course dan parameternya struct courses dari si struct course dan uncensored integer course size. Nah, di sini jika i sama dengan 0 dan while itu jika ada kondisi jika i-nya itu
lebih kecil dari course size, maka akan di print kode dari si courses dengan panjang array dan nama dari si courses dengan panjang array. Selain itu dia juga akan memprint kredit dari si course panjang array, grade to text dan courses dengan panjang array dan passing grade-nya. Kemudian ada fungsi void dengan nama fungsi print students dan parameternya itu ada struct students unsigned sort integer student size. Nah, di sini sama seperti yang tadi, jika ada kondisi jika i-nya itu lebih kecil dari si student size, maka dia akan ngeprint ID dari si student, terus nama dari si student, year of student dengan panjang array i, dan ada lagi studi program dari si student, dan ada GPA dari si student. Oke, selanjutnya itu ada struct student dengan nama fungsi find student by ID. Itu parameternya ada struct students unsigned sort integer student size. Nah, di sini kalau integernya itu i sama dengan 0 dan i-nya itu lebih kecil dari si student size, maka dia akan dibandingkan dengan si ID dari si student dan akan ngeprint si students dengan panjang array. Selanjutnya ada struct course dengan nama fungsi find course by code. Di sini ada parameter start courses unsigned sort integer course size. Di sini kalau i-nya itu sama dengan 0 dan i-nya itu lebih kecil dari si course size, terus dia akan membandingkan nilai dari code dari si courses dan code-nya itu ini dia akan memberi code courses ke i yang disimpan dalam kode. Terus dia akan nge-return. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh per saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Untuk T09 bagian yang pertama, kami variabel-variabel yang kami perlukan adalah input dengan tipe data char, kemudian string dengan tipe data char, dan index student, index stdu untuk tipe data integer. Kemudian di sini kami menggunakan memory allocation atau malloc sesuai dengan materi yang diajarkan. Dengan kami membuat sebuah kondisi, yaitu jika pernyataan ini akan selalu benar, maka input 0 akan sama dengan 0 dan integer c sama dengan 0. Ketika char x sama dengan get char, akan terjadi kondisi if x sama dengan /r, di mana ini berguna untuk memotong spasi-spasi yang terjadi pada string yang akan dimasukkan. Kemudian kami juga melakukan membuat if x sama dengan \n, maka dia akan programnya akan berhenti jika menemukan \n. Kemudian untuk bagian input array ke c, yaitu sama dengan kami mengasannya sama dengan x. Kemudian increment c kami membuatnya sama dengan 0. Kondisi yang kami ciptakan adalah jika dalam input itu terdapat triple dash, maka dia akan program itu akan berhenti. Kemungkinan lain else if fungsi str di sini adalah untuk memotong create student, jika ditemukan create student pada inputnya, maka itu akan dibuat jadi sama dengan tidak sama, itu dianggap tidak sama dengan 0. Di sini kami variabel-variabel yang dibutuhkan untuk bagian student adalah ID, name, year, dan studi program. Batasannya atau panjang array setiap variabel ini kami sesuaikan dengan academic.h, di mana di academic.h ditentukan batasan itu
sebesar 12, 45, dan 40 untuk setiap variabel yang diperlukan. Kemudian, di sini guna untuk memotong stringnya, yaitu tadi kan variabel yang kami butuhkan itu adalah string. Maka cara memotongnya itu akan dengan menggunakan strtalk, yaitu tokenize. Jika ditemukan tanda pagar atau hash pada input, maka dia akan menyimpannya kemudian di string. Begitu juga untuk yang bagian di create student itu null. Jika ditemukan hash, maka dia akan di copy ke dalam ID. Ditemukan hash akan di tokenize lagi, akan dihilangkan pagarnya, kemudian disimpan dalam name untuk di tokenize lagi untuk bagian yang year, dan kemudian untuk bagian yang studi program juga. Di sini student dengan indeks student array index student yang telah variabel yang di assign di atas tadi akan sama dengan create student dengan ID, name, year, dan studi program. Tadi kan kita di sini menggunakan fungsi looping and while, maka kita juga melakukan increment index student. Kemudian jika ditemukan print student, maka dia akan memprint print student dengan parameter student dan indeks stdu, di mana setelah dipotong-potong menggunakan strtalk, maka hasilnya akan sesuai seperti yang diharapkan. Kemudian untuk yang T02, di sini kita diminta untuk memprint bagian students dan bagian yang print courses. Di sini kurang lebih hampir sama alurnya dengan yang pertama tadi, yang akan tetapi kita di sini hanya menambahkan bagian yang create course. Jika ditemukan create course dengan variabel yang telah dibutuhkan, yaitu course name, course code, dan course credit juga passing grade, maka dia akan dipotong-potong jika menemukan tanda pagar atau hash. Di sini untuk bagian passing grade-nya kita diminta untuk di sini kami membuat jika ditemukan A, maka dia kan ini A, B, C-nya itu dalam bentuk enumeration. Jika ditemukan enum ke-8, indeks 8, maka dia akan memprint A, dan indeks 7 dia akan AB, jika 6 dia akan B, dan jika 5 dia akan BC, kemudian 4 dia akan C, 3 dia akan D, 2 dia akan E, 1 T, dan 0 adalah non. Di sini kami menyimpan semua nilai yang telah dibuat pada fungsi str. Fungsi str untuk yang string ini kami simpan pada course passing grade, di mana course dengan indeks CRS sama dengan create course dengan course code, course name, course credit, dan course passing grade. Kemudian increment index CRS karena menggunakan looping and while. Kemudian akan ada, jika ditemukan print course, maka dia akan memprint course dengan dengan parameter course dan indeks course. Untuk bagian yang T03 sebenarnya kami sudah mencoba menyelesaikannya, akan tetapi bentuk bagian yang find student by ID dan find student by code-nya kami belum bisa, jika muncul itu kami belum bisa memprint find student by ID-nya. Sebenarnya kami masih kekurangan waktu dalam pengerjaan yang diberikan. Pengerjaan kami kali ini masih kurang maksimal, dan untuk yang find untuk yang find student by code juga seperti itu, kami belum bisa menampilkan hasil yang maksimal untuk tugas T09 kali ini. Dari hasil yang telah kami kerjakan, dari solusi yang telah kami kerjakan, yang benar itu hanya yang T09 bagian pertama dan bagian kedua. Itu terbukti pada GitHub kami yang masih bernilai 50, dan dibuktikan output yang kami keluarkan itu sudah benar, sudah sesuai. Mungkin sekianlah hasil presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.